Ini cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Pagi itu, cuaca tidak terlalu cerah, tapi juga tidak terlalu mendung. Celik bangun dengan rambut seperti sapu ijuk yang gagal disisir. Ia baru sadar, hari itu ada kuliah jam 7. Padahal waktu sudah jam 7:05. Waduh, kenapa nggak ada yang bangunin gua ya? Ayam tetanggap ada kemana sih? Padahal gua udah minta dibangunin jam 5 pagi. Dengan sempoyongan, setengah sadar, Celik bergegas ke kamar mandi dan mandi capung. Lalu ia menyiapkan segala perlengkapannya untuk ke kampus. Buku pelajaran, pulpen, sisir, parfum, charger HP, power bank, dan sekantong gorengan, semuanya dicemplungin ke dalam tasnya. Mirip orang mau pergi camping, Celik berangkat ke kampus, menggendol tasnya yang penuh sesak dengan barang-barang. Astaga, ini baru hari Senin, udah kayak semester 8. Celik menggerutu sambil menunggu ojek online. Celik emang bukan mahasiswa biasa. Dia punya reputasi di kampus sebagai detektif amatir yang sering kepo urusan orang. Suatu hari, kabar aneh menyebar. Ada misteri di kampus. Menurut rumor, semua dosen tiba-tiba kehilangan spidol papan tulis dalam semalam. Serius? Spidol? Itu misterinya? Tanya teman Celik, Reno sambil menguap. Celik mencibir, lalu menjelaskan dengan terang benderang tentang masalah itu. Lu nggak paham, No. Dari spidol bisa terungkap sistem konspirasi akademik tingkat tinggi, jawab Celik dramatis. Reno cuma melongo, lalu menepuk bahu Celik. Atau mungkin cuma penjaga kampus salah simpan, bro. Tapi Celik sudah keburu menyelipkan kaca pembesar di sakunya dan mulai menyelidiki. Ia mulai dengan TKP pertama, ruang dosen Fakultas Ilmu Sosial. Celik memulai aksinya sebagai detektif. Ia memperhatikan dengan seksama sekeliling ruangan itu. Dari langit-langit sampai lantai ruangan. Celik jongkok sambil meneliti lantai. Padahal tidak ada apapun di sana selain remah kerupuk. Aha, lihat ini Reno. Ada jejak bubuk putih berserakan. Seru Celik. Reno melirik lalu ia mencibir. Itu bedak Celik, punya Bu Inka yang rutin pakai bedak 3 kali sehari. Celik nyengir kebo, tapi tidak menyerah. Ia lanjut memeriksa laci dosen. Dari sudut ke sudut, papan tulis, dispenser, semua nggak luput dari investigasi Celik. Semua nampak normal, cuma ada satu yang janggal. Di dalam ruangan itu, nggak ada satupun spidol yang nampak. Celik mulai berpikir keras, mencari jejak pelaku. Aneh, terlalu senyap. Hampir tidak ada jejak sama sekali, hanya serbuk bedak dan remah kerupuk. Pelakunya pasti menggunakan teknologi yang sangat canggih dalam menjalankan aksinya. Celik bergumam. Reno memperhatikan si Celik. Ia geling kepala sambil makan cilok. Udah Lik, jangan terlalu serius. Cuma masalah spidol doang. Celik masih terus dengan investigasinya tanpa menggubris ucapan si Reno. Ini masalah serius, No. Sangat menentukan kelangsungan belajar mengajar di kampus ini. Tanpa spidol, kegiatan belajar mengajar akan terhambat. Itulah tujuan dari pelaku konspirasi ini. Reno terdiam, kemudian lanjut menyantap cilok. Celik sudah merasa cukup dengan investigasinya di ruangan itu. Gua akan investigasi ke ruangan lain. Mungkin ada petunjuk di ruangan gudang kampus. Saat Celik dan Reno hendak melangkah keluar dari ruangan itu, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki misterius di lorong. Sosok itu tinggi, memakai jaket hitam, membawa kantong plastik besar. Celik dan Reno bergegas nyari tempat sembunyi. Celik langsung merunduk di balik meja dosen. Padahal tubuhnya nggak muat. Meja itu goyang, menimbulkan suara keras, membuat sosok misterius menoleh. Celik panik. Ia pura-pura jadi patung cleaning service. Sosok itu menghentikan langkahnya tepat di depan ruangan. Ia memperhatikan ruangan tempat Celik berada.
Nampaknya curiga dengan suara yang dihasilkan oleh Celik dan Reno. Namun, sosok itu hanya sesaat memperhatikan ruangan itu. Lalu, pergi melanjutkan langkahnya. Celik menghela napas. Itu pasti pelakunya, aku yakin. Yakin kenapa? Tanya Reno. Dia bawa kantong besar, pasti berisi spidol hasil curian. Rino manggut-manggut, dengan lugu dan polos menerima ucapan Celik. Iya, Lik, lu bener juga. Atau mungkin kantong itu berisi pakaian kotor yang mau dicuci. Celik jadi tepok jidat dengan pendapat temannya itu. Sedangkan Rino santai aja sambil nyaplok cilok yang sisa satu. Cilok ini bener-bener enak bikin nagih. Ntar Bo mau beli lagi ah. Semoga nggak kehabisan. Celik meringis kayak orang nahan kentut dengan sikap Rino. Esok pagi, seisi kampus kembali digemparkan dengan berita hilangnya spidol di seluruh kelas kampus. Celik sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus tersebut datang menemui kepala dosen. Saya yakin, Pak, pelakunya pasti orang dekat. Ini asumsi saya berdasarkan hari, tanggal, dan waktu kejadian. Ditambah lagi dengan keadaan cuaca. Pak dosen cuma bisa mangap sambil kebingungan dengan penjelasan Celik. Ia berusaha keras untuk menghubungkan keterangan Celik dengan hilangnya semua spidol. Orang dekat bagaimana maksudmu? Nampaknya Pak dosen memang tidak memahami penjelasan Celik. Dengan mantap, Celik kembali menjelaskan pendapatnya pada Pak dosen. Begini Pak, ini berdasarkan pengalaman saya ditambah info yang saya dapat dari berbagai sumber. Orang tidak mungkin mengambil sesuatu barang dari jarak yang jauh. Itu artinya hanya orang dekat yang bisa mengambil spidol itu. Mendadak wajah Pak dosen jadi merah menyala. Dengan setengah murka, Pak dosen nyengir bagaikan vampir yang hendak menerkam mangsanya. Iya ya, kamu emang cerdas Celik. Kamu emang beda dari kebanyakan mahasiswa. Ya iyalah, orang jauh mana bisa sampai tangannya ngambil spidol. Pak dosen menggeram sambil melotot. Celik jadi salah tingkah ngeliat Pak dosen yang murka. Ia nyengir kebo, kemudian pamit pergi pada Pak dosen. Pagi itu, Celik duduk di bawah pohon beringin yang ada di halaman kampus. Ia memperhatikan sekeliling kampus. Matanya memandang ke sana ke sini, memperhatikan setiap orang yang lewat. Ia mencatat setiap mahasiswa yang nampak mencurigakan. Kemudian, Celik mulai memeriksa ruang kelas. Di papan tulis, ada tulisan misterius. Yang mencari akan menemukan, tapi yang menyontek akan kena. Celik berpose ala detektif. Ini pasti kode dari pelaku. Atau coretan anak hukum yang lagi galau, sahut Reno santai. Reno, tolong sedikit serius. Ini kampus dalam bahaya. Reno cekikikan ngelihat Celik yang nampak jengkel. Iya maaf Lik, gua kan cuma kasih masukan aja, siapa tahu bisa jadi petunjuk. Celik mengusap janggutnya sambil terus merhatiin tulisan itu. Apa maksud dari tulisan itu? Sepertinya pelaku ingin bermain teka-teki. Celik berusaha keras untuk menerjemahkan tulisan itu. Tanpa sadar, kelas udah ramai dan siap dimulai. Pak dosen berdiri melihatin si Celik yang masih asik dengan tulisan itu. Seisi ruangan jadi cekikikan ngelihat adegan itu. Jam istirahat, Celik melanjutkan investigasinya di kantin. Ia mulai bertanya pada tukang batagor. Pak, pernah lihat orang bawa spidol yang banyak? Tukang batagor nampak berpikir keras mengingat orang-orang yang pernah ia jumpai. Orang bawa spidol banyak? Saya belum lihat, Mas. Saya cuma lihat orang bawa beban angsuran yang banyak. Celik jadi merengut. Aduh lu, ampun dah. Celik jadi tambah gregetan dengan kasus ini. Ia memutuskan untuk investigasi malam hari. Sendirian, Celik datang ke kampus. Si Reno ogah nemenin si Celik. Katanya takut ketemu si manis penunggu gerbang kampus. Dengan membawa senter, termos kopi, dan rasa penasaran, Celik melangkah menyusuri lorong kampus. Saat lewat koridor,
ia mendengar suara gesekan aneh dari gudang alat tulis. Seketika suasana menjadi tegang. Dalam keremangan, cahaya lampu neon yang sudah redup, Celik mengendap-endap menuju arah suara itu. Ia memperhatikan dengan cermat. Di dalam gudang alat tulis, nampak seseorang sedang mengangkat sebuah kardus besar. Celik bergumam, "Nah, akhirnya ketahuan juga." Celik menyalakan lampu senternya, mengarahkan sorotan lampu senternya kepada orang tersebut sambil teriak, "Berhenti! Diam di tempat! Wow, kamu ketahuan!" Sosok itu jadi kaget bukan kepalang. Ia menabrak rak dan menjatuhkan kardus yang dibawanya. Pulpen berserakan di lantai ruangan itu. "Ampun dah, Mas Celik, bikin saya kaget aja. Ngapain malam-malam kesini? Udah kayak hantu, bikin kaget." Celik jadi nggak enak hati, ternyata sosok itu adalah Pak Satpam. Waduh, Pak Satpam ya? Saya kira maling spidol. Pak Satpam menghela nafas sambil mengusap dadanya yang masih dak-dikduk karena kaget. Saya cuma disuruh beresin alat tulis di gudang ini. Jadi malu, Celik pura-pura profesional dalam sikapnya yang salah tingkah. Untuk menembus dosanya, Celik akhirnya bantuin Pak Satpam mengutin pulpen yang berserakan di lantai. Setelah bantuin Pak Satpam, Celik lanjut memeriksa setiap kardus yang ada di ruangan itu. Ternyata, Celik tidak menemukan satu buah spidol pun di ruangan tersebut. Pak Satpam hanya berdiri memperhatikan dengan keheranan dengan tingkah laku Celik yang nampak aneh. Setelah selesai dengan investigasinya, Celik pamit pada Pak Satpam. "Terima kasih Pak Satpam atas kerjasamanya. Saya akan lanjutkan investigasi besok." Pak Satpam geleng kepala sambil ngeliatin Celik yang nyelonong pergi. Siang hari, Celik mendapat info baru. Seorang dosen menulis dengan lipstik warna biru di papan kelas akuntansi. "Aha, ini bukti baru," seru Celik. Kemudian ia bergegas menemui Dinda, seorang mahasiswi akuntansi. Di taman kampus, Celik mulai menginterogasi Dinda. "Din, kamu harus bantu saya mengungkap masalah ini, sebab ini menyangkut hidup dan mati kita sebagai mahasiswa." Emang penting banget ya, Lik? Aku pikir dosen itu cuma kurang tidur, jadi nggak bisa bedain antara lipstik dan spidol. Kelihatannya kamu serius banget tentang masalah ini. Celik menatap Dinda. Dengan tampang serius, Celik menjelaskan pada Dinda, "Saya sangat serius dengan kasus ini, sebab sangat penting. Keberlanjutan kita di kampus ini sangat bergantung pada akhir dari kasus ini." Dinda melongo dengerin ucapan Celik. Ia mengangguk-angguk, tapi tetap nggak ngerti apa yang lagi diomongin sama si Celik. Gitu ya, Lik. Kalau kasus ini selesai, berarti kita juga selesai kuliahnya. Jadinya lulus ya? Celik melongo. Ia memandang wajah Dinda. "Ini cewek belum cuci muka kali ya? Kok jadi nggak nyambung gini ya?" Celik jadi prihatin dengan Dinda. Ia meraih telapak tangan Dinda. "Gini loh Din, maksud saya, tanpa spidol, proses belajar mengajar akan jadi terhambat. Sebab para dosen tidak bisa menulis di papan tulis untuk menjelaskan materi pelajaran di kelas." Kamu bener banget, Lik. Tanpa spidol jadi nggak bisa nulis di papan tulis. Aku nggak nyangka semua ini akan terjadi. Kamu emang jenius. Tapi kan nulisnya bisa di buku aja, pakai pulpen. Ya kan, Lik? Celik melotot keluar asap tipis dari ubun-ubunnya. Ya ampun, ini cewek emang tulalit. Ampun dah, gue nyerah. Celik garuk kepala, tak tahu lagi gimana cara ngejelasinnya pada Dinda. "Dinda, saya mau lanjut investigasi lagi ya. Kamu jangan kemana-mana ya. Nanti akan ada yang jemput kamu di sini. Soalnya takut kamu nyasar pulang ke rumah." Lalu, Celik melangkah meninggalkan Dinda yang masih tetap bingung dengan ucapan Celik. Sudah 3 hari, proses belajar mengajar menjadi tidak sempurna.
akibat dari hilangnya spidol. Para dosen hanya menjelaskan materi pelajaran lewat suara aja. Para mahasiswa sudah mulai mengeluh. Aduh, kalau nggak dijelasin lewat papan tulis, saya jadi nggak nangkap penjelasan Pak dosen tentang rumus segitiga kurang kaki. Apalagi nada suara Pak dosen remang-remang gitu. Hari berganti hari, siang itu dari lantai 3 gedung kampus, Celik memperhatikan gerak-gerik setiap mahasiswa yang ada di pelataran kampus. Ia mengawasi setiap sudut kampus. Gerakan sekecil apapun tidak luput dari pantauan Celik. Bagaikan mata elang yang lagi ngincer anak ayam. Sesaat pandangan matanya berhenti pada seorang mahasiswa yang lagi duduk di bawah pohon beringin. Celik terus memperhatikan mahasiswa itu. Nampaknya ada yang mencurigakan dari mahasiswa itu. Kenapa dia melakukan hal tidak biasa? Sejak tadi, mahasiswa itu duduk sambil memasukkan jari ke dalam mulutnya. Celik semakin penasaran. Jangan-jangan mahasiswa itu... Beberapa saat lamanya, Celik merhatiin mahasiswa itu. Ternyata, dia sedang berusaha ngeluarin biji cabe yang nyelip di antara giginya. Sial, ternyata dia lagi ngebersihin jigong ya. Celik jadi keki. Ia menggerutu sendiri. Hari ini tidak ada info dan jejak yang ia dapat. Semangatnya jadi turun 20%. Ia menyangkutkan dagunya di atas pilar balkon sambil memandang lemas ke pelataran kampus. Kasus ini terlalu senyap. Sangat sulit mencari jejak pelakunya. Celik bergumam. Di saat semangatnya sudah sampai di ambang batas akhir, pandangan Celik menangkap sesuatu. Ia melihat seorang mahasiswa yang lagi tergesa-gesa membawa sebuah kotak kardus di salah satu sudut kampus. Celik terperanjat, semangatnya jadi meninggi lagi. Ia bergegas, berjalan setengah lari turun dari lantai 3 untuk mengejar mahasiswa yang membawa kotak kardus tersebut. Celik terus melaju, mempercepat langkahnya. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Dinda yang baru pulang dari kantin. Dinda sedikit heran dan penasaran ngeliat Celik yang sedang terburu-buru. Tanpa basa-basi, Dinda menyambar dan menggenggam lengan Celik. Sehingga langkah kaki Celik jadi terhenti. Celik, kamu mau kemana? Kok terburu-buru banget? Kayak orang mau BAB? Kenapa kamu ke arah sana? Toilet kan ada sebelah sana. Celik jadi keki, langkahnya dihentikan oleh Dinda. Tampaknya jadi kayak mau nangis nahan jengkel. Aduh, kenapa sih harus kepapasan sama cewek ini? Gue bisa kehilangan jejak nih. Celik jadi jingir gak jelas. Dinda, saya mau beli bumbu dapur di warung sana. Ibu kantin lagi masak. Perlu bumbu dapur segera, nyuruh saya beliin. Celik ngelepasin cengkraman Dinda. Lalu ia melanjutkan pengejarannya. Dasar cowok aneh. Saya heran sama kamu, Li. Apa iya kamu kebanyakan nonton film misteri? Celik terus berjalan cepat mengejar sosok yang membawa kardus tadi. Namun Celik jadi kehilangan jejak akibat Dinda yang menghadangnya tadi. Waduh, gue kehilangan jejak. Kemana perginya orang itu? Celik terus melangkah, ngelihat ke sana ke sini, mencari jejak. Di depan gedung aula kampus, Celik melambatkan langkahnya. Ia melihat pintu gedung itu terbuka. Pelan-pelan, Celik menghampiri dan mengintip ke dalam ruangan. Benar saja, di dalam ruangan itu, tepatnya di pojok ruangan, Celik melihat seorang mahasiswa sedang mengeluarkan spidol dari dalam kardus. Mahasiswa itu menyusun rapi spidol-spidol itu berdasarkan warnanya. Tanpa menunggu instruksi dari komandan upacara, Celik segera menghampiri mahasiswa tersebut. Aha, ternyata lu pelakunya. Maling spidol di kampus ini. Mahasiswa itu jadi kaget dan menoleh ke arah Celik. Ternyata Bayu, kepala BEM di kampus itu. Celik, ada apa ini? Apa-apaan sih lu nuduh gua maling spidol? Celik langsung bergaya ala detektif kondang. Ia mengusap janggutnya dan sok yakin dengan sikapnya.
Udahlah Bayu, lu gak sepura-pura dan ngelak. Lu mau sabotase kampus ini ya dengan ngambil semua spidol yang ada supaya kegiatan belajar mengajar jadi terganggu. Ngaku aja lah. Tampang Bayu seketika jadi merah merangsang. Ia jadi naik pitam karena tak terima dengan ucapan Celik yang menikam. Waduh, detektif 10.003, lu dengerin ya. Spidol-spidol ini untuk acara mural kampus yang akan dimulai besok. Gua udah minta izin ke bagian alat tulis dan disetujui. Ngerti nggak lo? Mendengar penjelasan Bayu, bikin Celik jadi mati gaya. Ia melongo sambil memandang kosong ke langit-langit ruangan. Oh, ternyata ini cuma salah paham. Emang kasus ini bisa dibilang salah paham? Mungkin itu karena Celik terlalu fokus dengan spidol sampai lupa baca berita yang ada di papan pengumuman kampus. Bayu menepuk pundak Celik yang masih mangap sambil liatin langit-langit. Gua ngerti maksud dan tujuan lu, Lik. Emang ini jadi kesalahpahaman, tapi lu keren bro. Usaha lu mirip detektif beneran. Di saat yang bersamaan, Dinda dan Reno datang. Karena penasaran, ternyata Dinda ngajak Reno untuk ngikutin Celik yang tadi malah nampak mencurigakan di mata Dinda. Kayaknya kasus ini udah terungkap ya. Dengan selesainya kasus ini, itu artinya kita sudah lulus kuliah. Kamu bilang kuliah kita bergantung dari selesainya kasus ini. Iya kan, Lik? Reno jadi cekikikan karena ucapan Dinda yang begitu menyentuh dan bikin bulu roma serasa mau copot dari pori-pori. Sementara Celik tertipu malu hingga membuang wajahnya ke lantai ruangan. Ya, kadang detektif juga kan bisa salah. Yang penting niatnya bener. Pernyataan Celik bikin semua pada ketawa. Walaupun bisa dibilang masih jadi detektif magang, tapi keseriusan dan semangat Celik dalam mengungkap sebuah kasus perlu dikasih jempol. Teman-temannya emang mengakui semangat Celik yang pantang menyerah, nggak takut rugi, dan nggak takut malu. Sampai-sampai para dosen pun terkagum-kagum pada Celik. Walaupun nggak jarang, investigasi Celik bikin para dosen jadi naik pitam. Sebab si Celik nggak pakai pandang bulu saat melakukan interogasi pada siapapun, termasuk dosen kampus. Esok harinya, Celik dinobatkan sebagai detektif kampus. Para dosen membuat tulisan di papan pengumuman kampus. Terima kasih Celik, sang penyelamat spidol. Celik membaca tulisan itu, bikin perasaannya jadi nggak karuan. Karena bangga tapi juga malu. Ia berjanji akan melaksanakan amanat kampus yang diberikan padanya dengan penuh tanggung jawab, yaitu sebagai detektif kampus. Sejak saat itu, Celik jadi legenda kecil di kampus. Setiap ada barang hilang, semua orang langsung panggil dia untuk menanganinya. Celik gak pernah pandang bulu dalam menerima kasus. Mulai dari kehilangan helm, kehilangan peniti, bahkan sampai kasus kehilangan nafsu makan. Dan yang terpenting, Celik gak pernah pasang harga untuk jasanya itu. Seikhlasnya aja. Walau hasilnya kadang malah tambah bingung dan meresahkan. Celik ngerasa semua itu adalah sebuah keseruan yang sangat dinikmatinya. Sebab menurutnya, hidup tanpa misteri itu sangat membosankan. Setiap kali melihat papan tulis yang penuh tulisan spidol, Celik cuma tersenyum. Misteri spidol mungkin sudah selesai, tapi semester belum selesai. Dan perjalanannya sebagai detektif kampus akan semakin menantang.